Sahabat semuanya, setiap kata atau lexem memiliki makna. Pada awalnya, makna yang dimiliki sebuah kata adalah makna leksikal, makna denotatif, atau makna konseptual. Namun, dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Kita belum tahu makna kata jatuh sebelum kata itu berada di dalam konteksnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa makna kata masih bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Contoh lain, kata tangan dan lengan sebagai kata. Maknanya lazim dianggap sama. Tetapi, kalau kita perhatikan pada kalimat tangannya luka karena terkena pisau atau lengannya luka karena terkena pisau, kata tangan dan lengan pada kedua kalimat ini bersinonim atau memiliki makna yang sama. Berbeda dengan kata yang disebut dengan istilah, mempunyai makna yang pasti, yang jelas, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks, sedangkan kata tidak bebas konteks. Hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Umpamanya, kata tangan dan lengan yang menjadi contoh tadi. Kedua kata itu dalam bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Jadi, kata tangan dan lengan sebagai istilah dalam ilmu kedokteran tidak bersinonim karena maknanya berbeda. Demikian juga dengan kata kuping dan telinga. Dalam bahasa umum, kedua kata itu memang mempunyai kata yang bersinonim dan itu sering dipertukarkan karena bisa saling menggantikan. Namun sebagai istilah dalam bidang kedokteran, keduanya memiliki makna yang tidak sama. Kuping adalah bagian yang terletak di luar, termasuk daun telinga, sedangkan telinga adalah bagian sebelah dalam. Oleh karena itu, yang biasanya diobati oleh dokter adalah telinga, bukan kuping. Dalam perkembangan bahasa, memang ada sejumlah istilah yang karena sering digunakan, lalu menjadi kosakata umum. Artinya, istilah itu tidak hanya berkaitan atau digunakan di dalam bidang keilmuannya, tetapi juga telah digunakan secara umum di luar bidangnya. Dalam bahasa Indonesia, misalnya, istilah akseptor, spiral, akomodasi, virus, dan kalimat telah menjadi kosakata umum. Tetapi istilah debil, embisil, morfem, alofon, dan variansi masih tetap sebagai istilah dalam bidangnya, belum menjadi kosakata umum.